Sejarah mengajarkan kepada kita pada masa sahabat ada Sa'labah, pada masa Nabi Musa ada Qarun, yang mereka dimuliakan dengan kekayaannya, tapi akhirnya dihinakan Allah dengan kekayaannya juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengulang kembali sedikit ke belakang. Pada kajian kita sebelumnya kita sudah menjelaskan bada'ul khalqi inda syar'i wa indal falak, ya, awal Allah menciptakan makhluk menurut ulama syariat dan menurut ulama astronomi, ya, dan dikaitkan dengan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah yang serupa, dan ketegasan tentang Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan Allah seorang pun, sesuatu apapun. Nah, pada malam hari ini kita membuka bab yang baru, yaitu hakikat iman dan buahnya. Jadi setelah kita meyakini sifat-sifat Allah, penjelasan-penjelasan asma dan sifat, laisa kamitsli syai'un, dan juga Allahu ahad, maka bab berikutnya adalah menjelaskan tentang mazahirul iman wa thamaratih. Artinya yang nampak, yang muncul dari keimanan itu dan buah dari keimanan yang diyakininya. Bapak Ibu, al-imanu billah, beriman kepada Allah, itu adalah satu keyakinan dan bukti hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, dan itu merupakan satu bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu penghormatan dengan makna perbuatan, melaksanakan amal-amal kewajiban, baik itu dalam bentuk di hatinya mengingat kepada Allah, dan juga bentuk-bentuk zikir bil lisan, ya, itu adalah bentuk-bentuk hal yang nampak dari keimanan seseorang. Lalu iman itu akan menjadi sebuah ukuran terhadap bandingan-bandingan dalam kehidupannya. Dalam surah At-Taubah, ya, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jika orang tua kamu, Bapak Ibu, kita dengan orang tua kita hubungan yang cukup dekat, bagaimanalah cinta kita kepada ayah ibu kita. Jika orang tua kamu, wa banaukum, anak-anak kamu, bagaimana kita dengan anak-anak kita, wa ikhwanukum, saudara-saudari kita, wa ashiratukum, keluarga kerabat kita, wa amwal, dan harta yang kita miliki, wa tijaratan, perdagangan yang kita usahai, wa masakin, tempat tinggal yang kita huni, rumah yang mewah, tempat yang megah, ahabba ilaikum, nah, itu dia ketegasannya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Jadi di sini ada bentuk penegasan tentang mazahir iman, tentang pengakuan kita beriman kepada Allah, kita bersyahadat tentang mengaku tiada Tuhan selain Allah, dan itu tidak cukup dengan pengakuan saja, dan itu bentuk yang harus dibuktikan. Salah satunya jika orang tua kamu, anak kamu, keluarga kamu, harta kamu, usaha kamu, rumah kamu, ketika dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah dan semua yang tersebut itu, apa sikap kita? Disitulah sebenarnya teruji mazahirul iman, ya.
Coba lihat bagaimana para sahabat menunjukkan mazahirnya, melihat bagaimana terlihat nilai keimanan dalam diri mereka. Ada Abu Bakar, ya, walaupun dia tidak sekaya Utsman bin Affan, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, tapi dia berani mengatakan ketika Allah dan Rasulnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk jihad fisabilillah, dia bilang semua hartaku kuserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya oleh Rasul, bagaimana keluargamu? Dia menjawab, Allah dan Rasul yang paling tahu. Dahsyat betul Bapak Ibu. Ya, saya pribadi kalau ukurannya tidak mungkin seperti itu, tak tercapai lah gitu. Tapi paling tidak kisah ini memberikan gambaran kepada kita betapa para sahabat telah menunjukkan mazahir iman yang begitu hebat. Ya, Umar bin Khattab setingkat di bawahnya lagi. Dia bilang setengah dari hartanya. Ya, Utsman bin Affan yang tercatat tidak ada pengakuan setengah atau semuanya, tapi apa yang dia berikan lebih dari Umar dan Abu Bakar. Ya, dia pernah memberikan 1000 ekor unta beserta beban yang dibawanya untuk persiapan perang Hunain. Ya, ini gambaran-gambaran yang memberikan contoh kepada kita, paling tidak motivasi lah gitu ya. Kita motivasi untuk ketika kita dibandingkan orang tua kita, anak kita, keluarga kita, usaha kita, rumah kita gitu. Bahkan Umar bin Khattab suatu ketika dia pernah terlambat sholat berjamaah, dia masbuk karena dia terlalu asyik di kebunnya. Umar bin Khattab terlambat dia, lalu dia mencerca dirinya, dan dengan keikhlasan yang begitu hebat dia infakkan kebunnya itu karena sudah mengganggu waktu sholatnya. Itu contoh-contoh para sahabat yang memberikan gambaran kepada kita tentang mazahir iman, ya, tentang apa yang muncul dari sikapnya ketika dia menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kehidupan orang tua kita, anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, perdagangan kita, tempat-tempat tinggal kita, itu sesuatu yang kita cintai. Pasti Bapak Ibu. Siapa yang tidak ingin punya rumah yang megah? Siapa yang tak ingin punya usaha yang maju dan pesat? Bukan hanya satu usaha, tapi sudah konglomerat gitu. Kalau banyak konglomerat, konglomerat, ya, grup ada 20, ada 50 anak usahanya gitu. Ya, siapa yang tak ingin punya itu? Dan dalam Islam Bapak Ibu, kita tidak pernah dibatasi memiliki kekayaan berapapun. Tidak pernah. Tidak pernah dibatasi. Cari sebanyak-banyaknya, kumpul sebanyak-banyaknya, tapi ingat dua hal, dari sumber yang halal dan distribusi yang benar. Kan itu dia gitu. Salah satu distribusinya itu zakatnya dikeluarkan. Makanya salah satu khalifah yang terkenal, Utsman bin Affan, itu bukan hanya karena dia termasuk khalifah yang dijamin, sahabat yang dijamin masuk surga, tapi juga dia termasuk namanya yang masih dikenang sampai sekarang karena dia punya wakaf. Jadi kalau kita masuk ke kota Madinah, itu terutama yang hotel di Babus Salam, itu bus akan melewati sebuah hotel tertulis wakaf Utsman bin Affan. Bayangkan itu Pak, 1000 amper tahun yang lalu, sekarang masih ada hartanya, ya, dan insya Allah sampai hari kiamat masih ada itu Bapak Ibu. Dan sekarang saksikan gitu. Kenapa? Karena dia pernah mewakafkan sumur yang dia beli dari orang Yahudi, dan sumur itu dikelola dengan baik, menghasilkan pendapatan, dikelola sampai hari ini. Bukan hanya hotel, banyak juga usaha-usaha bisnis yang lebih orientasi sosial, dikelola oleh orang yang amanah, dan sampai sekarang, ya. Termasuklah Bapak Ibu jamaah Aceh kan. Nah, jamaah Aceh itu setiap tahun lalu itu 4 juta Pak berjamaah dari wakaf. Ada dulu orang Aceh, ya, yang menikah dengan orang yang tinggal di Arab, di Makkah itu, dia beli lahan, dia bangun penginapan karena perluasan Masjid Haram itu ganti untung ya Pak, jangan ganti rugi.
ganti rugi nanti payah ganti untung oleh kerajaan Saudi, lalu uangnya itu dibangunkan hotel dan diusahakan dengan baik, maka setiap tahun jamaah Aceh itu pasti mendapatkan living cost tambahan selain yang 750 rial dari Kementerian Agama. Ya, itu yang kita lihat betapa sebenarnya harta itu jangan jadikan momok. Ya, kalau bisa kita memang orang kaya. Ya, kalau bisa itu yang dimanakan pastilah. Ya, tapi kalau semua itu mengalahkan iman kita kepada Allah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu, maka Allah ingatkan, fatarabbasu hatta ya'ti amrullah. Tunggu saja sehingga datang janji Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Sejarah mengajarkan kepada kita, pada masa sahabat ada Sa'labah, pada masa Nabi Musa ada Qarun, yang mereka dimuliakan dengan kekayaannya, tapi akhirnya dihinakan Allah dengan kekayaannya juga.